Rombongan perempuan yang apabila kita tidak sanggup kita bawa mereka ke surga, maka kita yang akan dibawa oleh mereka ke neraka. Makanya itu ahliha namanya. Jadi jaga mereka, bukan makanan sahaja, jangan masuk ke dalam perutnya, tapi kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Kalau kita tak sanggup membawa mereka ke surganya Allah, maka siap-siap 4 perempuan itu akan membawamu ke nerakanya Allah. Siapa dia? Yang pertama, istrimu. Istri, kalau seandainya kita tak sanggup mereka kita bawa ke surganya Allah, siap-siap mereka yang akan membawa kita ke nerakanya. Istri kita saat ini dia tak faham tentang ilmu syariat, dia tak mengerti tentang ilmu ma'rifah, dia tidak mengenal Allah, dia tidak betul di saat sholatnya, cara tutup auratnya dia tidak mengerti, di saat sujudnya dia tak ngerti berapa syarat sujudnya, di saat dia mau sholat berapa syarat sebelum dia sholatnya, sementara di saat dia mandi berapa syarat untuk sah mandinya, di saat dia ambil wudhu berapa fardu wudhunya, berapa sunnatnya, dia tak mengerti. Yang tanggung jawab siapa? Suaminya. Dia tak faham, kita yang masuk neraka di akhirat. Hari ini kita panggil boleh dia dengan kata-kata sayang. Hari ini boleh kita panggil dia dengan kata-kata manja, mama, bohate kalau bahasa Aceh. Tapi besok di akhirat dia akan tunjuk ke dalam mata kita di hadapan Allah, ya Allah, si mal'un ini ya Allah, masa di dunia dia tidak pernah suruh saya belajar. Dia tidak pernah suruh saya datang ke ustaz untuk belajar tentang menyangkut dengan syariat. Dia tak pernah ya Allah. Hari ini engkau vonis aku masuk neraka, aku tak terima ya Allah. Kalau engkau masukkan aku hari ini ke dalam neraka, maka dia yang pertama yang harus engkau bawa. Aku minta keadilanmu ya Allah hari ini. Barulah kita menyesal. Makanya pahamilah saudara-saudaraku, karena betapa banyak saat ini istri kita tak paham tentang hukum syariat. Hingga betapa banyak saudara-saudara kita. Coba perhatikan nanti di saat pulang kita ke rumah, mulai besok subuh, coba tengok istri kita bagaimana cara pakai mekenahnya. Kalau dia pakai mekenah di saat dia mau sholat, mekenahnya di bawah ininya, di sini, itu sholatnya tidak sah. Karena apabila dia pakai mekenah di sini, ini jagun ini. Jagun ini aurat, bukan wajahnya. Yang wajah nah, sampai sini aja. Tapi betapa banyak perempuan yang pakai mekenahnya di sini. Kita tak perhatikan itu. Apabila mereka sholat mekenah dipakai di sini, maka sholatnya tidak sah. Siap-siap suami yang akan masuk dalam nerakanya Allah di akhirat. Kemudian yang kedua, karena waktunya sudah jam 9:30 rupanya. Belum, Pak. Libur semua nih, Pak. Nggak ada yang kerja. Takut korupsi. Yang kedua, perempuan yang akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah adalah anak-anak gadis kita. Saat ini betapa banyak anak-anak gadis kita yang kita biarkan. Kadang-kadang dia nipu kita lagi. Dia keluar rumah, dia ngomong pada istri, pada istrinya, pada istri kita, pada istri kita ibunya. Dia ngomong, Bu, nih kakak keluar dulu ya, ada kerja kelompok. Bapak paham nggak? Dia ngomong sama kita bahwa dia itu keluar untuk kerja kelompok. Tapi bapak tahu kemana mereka pergi? Jangan cukup nanti di saat dia pulang bawa mie Aceh 1 bungkus. Hati-hati kita. Bapak mungkin tidak keluar karena apabila bapak sudah kerja, besok jam sekian bapak baru keluar. Tapi tunggu, hampir tiap malam tunggu balik jam 10:30 atau jam 11:30. Bermacam-macam biasan di jalan. Anak-anak gadis kita saat ini, saudara-saudaraku, mereka naik motor dengan cowoknya. Kaki anak perempuan itu bukan diletakkan pada tempat yang diciptakan oleh Jepang. Kalau Jepang di mana letaknya kaki yang di belakang itu? Di bawah. Tapi anak-anak gadis masa sekarang, mudah-mudahan tidak ada anak gadis kita. Amin. Kaki anak gadis kita itu diletakkan di atas pahanya anak laki-laki. Kita yang melihat aja kadang-kadang, Masya Allah. Kalau seandainya mereka tak pakai jilbab, mungkin kita tak ada perhatian. Bisa jadi itu bukan anak orang Islam. Tapi ini yang jadi masalahnya, yang di belakang pakai jilbab.
Sementara yang bawa pun tingkat baru SMP atau kelas 1 SMA. Sebaya dengan itu, kemana orang tuanya? Apa cukup kita hanya untuk bekerja? Sementara anak-anak gadis kita biarkan tengah malam jam 11 malam dia belum balik rumah. Apakah istri kita tidak pernah tanya? Apakah di saat mereka minta izin untuk pernah seleksi kemana mereka pergi? Bila kita biarkan anak-anak kita tanpa kita perhatikan, tanpa kita masukkan ilmu ke dalam dadanya, siap-siap saudaraku, merekalah yang akan bawa kita ke dalam nerakanya Allah. Kemudian yang ketiga, saudari kita. Saat ini kita punya adik perempuan, orang tua kita sudah meninggal. Kita punya adik perempuan, dia belum menikah. Maka bila seandainya mereka tidak sholat, kita siap-siap masuk neraka. Bila mereka tidak tutup aurat, kita yang minta tanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Tapi bila seandainya orang tua kita masih ada, yang nanggung dosanya adalah orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, kita sebagai abangnya. Sementara adik perempuan kita belum menikah, maka dosa dia, kita yang akan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, siapa yang keempat? Ibu kita sendiri atau ibu tiri kita sendiri. Kalau seandainya orang tua kita yang laki-laki sudah dipanggil oleh Allah, semoga panjang umur, semuanya dalam ketaatan. Andai kata beliau sudah dipanggil oleh Allah, kita tinggal ibu. Bila ibu kita tidak faham syariat, ibu kita tidak sholat, ibu kita tidak tutup aurat, siap-siap kita sebagai anak laki-lakinya yang akan ditarik oleh mereka ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Inilah 4 perempuan yang harus kita siap-siap. Bila kita tak sanggup membawanya ke dalam surganya Allah, maka merekalah yang akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Kemudian kembali kepada pembahasan kita yang tadi. Yang tinggal satu lagi. Yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh yang mulia Imam Al-Ghazali dan juga dijelaskan oleh yang mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi tentang kita mudah sekali keluar harta kita untuk urusan dunia kita, tapi susah sekali keluar harta kita untuk urusan akhirat kita. Itu termasuk min ahli syaqawah fil akhirat. Kalau seandainya untuk urusan akhirat itu sangat sulit untuk keluar duit. Tapi kalau untuk urusan dunia, bisa jadi kita sebagai donaturnya. Itu hati-hati saudara-saudaraku. Karena harta yang saat ini kita pegang, harta yang saat ini ada pada kita, mobil, rumah, motor, itu semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah akan tanya min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Itu mobil engkau beli uang dari mana? Itu motor engkau beli uang dari mana? Dan kemana saja engkau gunakan itu mobil, kemana saja engkau gunakan itu motor. Bila seandainya kita tidak sanggup menjawab di hadapan Allah, maka termasuklah kita dalam rombongan min ahli syaqawah fil akhirat. Mudah-mudahan tidaklah termasuk kita di dalam 3 rombongan tersebut. Amin. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita ahli surga. Malam ini kita berkumpul bersilaturahmi pada rumah saudara kita Bapak Zulkifli yang insya Allah malam ini berkumpul kita di sini. Di akhirat insya Allah kita bersama-sama